Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Gunung Roh Misterius adalah gunung tertinggi di Pulau Roh Misterius. Gunung itu tingginya puluhan ribu kaki, dan menembus awan. Kabut bertahan di pinggang gunung, menghalangi siapapun yang mencoba mengintip puncaknya. Pada saat ini, banyak tokoh manusia bergegas keluar dari dalam hutan menuju kaki Gunung Roh Misterius ini. Akhirnya mereka berkumpul di sana. Mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka melihat ke arah puncak gunung. Disitulah life spiritual Mystery Fruit dikabarkan telah muncul. Mengaum. Ketika semakin banyak ahli mulai berkumpul di kaki gunung, berbagai raungan binatang buas yang samar namun sangat tirani telah bermunculan dari Gunung Roh Misterius. Raungan mereka mengandung peringatan, itu jelas, binatang iblis yang kuat di Gunung Roh Misterius itu, juga telah menemukan tamu yang tak diundang ini. Binatang iblis yang telah mencapai tingkatan seperti ini, memiliki kecerdasan yang sangat kuat. Mereka secara alami mengerti, mengapa orang-orang ini muncul di sini. Namun mereka pun yang hadir tidak bisa diganggu hanya karena peringatan dari binatang iblis. Meskipun mereka tahu, bahwa binatang iblis di Gunung Roh Misterius sangat sulit untuk dihadapi, mereka jelas dapat menepis bahaya ini dalam menghadapi godaan dari buah roh misterius kehidupan. Gemuruh konvoi mulai berjalan keluar dari dalam hutan pada saat ini, akhirnya mereka berhenti di kaki gunung, yang sekarang telah ramai dengan suara manusia. Ada banyak orang dalam kelompok itu, oleh karena itu, mereka menarik perhatian saat mereka muncul. Oh, apakah itu klan Gu? Apakah yang memimpin mereka adalah Guyan? Betapa cantiknya dia itu, telah dikabarkan, bahwa dia adalah seorang ahli di setengah langkah di tahap kehidupan mendalam. Mungkin dia juga datang untuk memperjuangkan buah roh misterius kehidupan, dengan harapan dapat mengkonsumsinya untuk menembus ke tahap kehidupan mendalam, ucap orang lain. Hehehe, itu tidak akan mudah. Siapa di antara kita di sini yang tidak menginginkan buah roh misterius kehidupan? Guyan mungkin cukup kuat, tapi dia masih sedikit kurang. Mereka mungkin memiliki kesempatan yang baik jika Guyun Tian datang, balas seseorang. Betul, jawab seseorang. Wajah Guyan yang dingin dan elegan tidak berubah sedikit pun, ketika dia mendengar banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Matanya perlahan menyapu sekelilingnya, dan dia dengan cepat merajut alisnya sedikit. Tampaknya banyak ahli dari berbagai tempat datang ke sini karena buah roh kehidupan misterius. Aku ingin tahu, bagaimana kondisi Lindong saat ini, gumam Guyan. Mata Guyan berbalik ke arah kereta di belakangnya. Saat ini, masih belum ada tanda-tanda aktivitas dari dalam kereta. Tidak ada berita tentang Lindong sejak dia menutup diri pada saat itu, sejak ia memutuskan untuk memulihkan diri. Jika bukan karena dia bisa merasakan kehadiran sosok Lindong di dalam kereta, kemungkinan dia akan percaya bahwa Lindong telah mengambil pil Suan Yuan dan melarikan diri. Saudari tetua Guyan, ucap seorang anggota klan Gu, yang tiba-tiba mengintip ke kejauhan ketika pandangan Guyan diputar ke arah kereta, ekspresi Guyan agak jelek. Oh, Guyan menoleh. Dia mengikuti tatapan anggota klan Gu dan melihat ke atas. Setelah itu, rasa dingin melintas di pupil matanya. Ada kelompok berjalan ke arah mereka. Seorang pria berpakaian biru berdiri di depan kelompok ini. Dia agak tampan, namun ekspresinya yang agak seram sangat merusak ketampanannya. Ini Lu Jian, orang yang penuh kebencian itu, ucap anggota muda dari klan Gu sambil menatap para pendatang baru, karena mereka semua sedikit mengerutkan keningnya. Ada sedikit rasa jijik yang terpampang di wajah mereka. Mereka semua cukup akrab dengan orang ini. Lu Jian, tuan muda dari Sword Heart Island. Dia adalah anggota generasi muda yang cukup terkenal di Heavenwind Sea Region. Dia pernah mengejar Guyan saat itu. Namun dia berpikiran sempit. Setelah beberapa penolakan dari Guyan, ia berakhir dengan kebencian yang timbul dari kecemburuan di dalam hatinya. Ini menyebabkan Sword Heart Island yang awalnya netral, kini telah condong ke arah klan Wei, yang memiliki dendam yang cukup mendalam dengan klan Gu. Sungguh tidak terduga, bahwa orang-orang dari Sword Heart Island juga datang ke sini, ucap Guyan sambil sedikit mengernyit.
Jika orang-orang ini muncul di sini, kemungkinan mereka akan mendukung klan Wei. Ini akan menjadi sumber tekanan tambahan untuk klan Gu. Banyak kelompok di kaki gunung menyaksikan pemandangan ini dengan geli di mata mereka. Segera setelah itu, mereka berbelok ke arah bukit yang jauh. Ada sekelompok besar orang yang hadir di sana. Pemimpin mereka adalah Wei Song, yang mereka temui beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, wajah Wei Song mengandung senyum tipis ketika dia menyaksikan adegan ini. Sudah jelas, alasan Lu Jian berani melangkah ke arah klan Gu adalah karena klan Wei yang mendukung mereka. Saudara Su, kamu telah mengatakan kepadaku, bahwa ada ahli tersembunyi di antara konvoi klan Gu. Wei Song sedikit memiringkan kepalanya, melirik orang berjubah hitam di sampingnya dan bertanya. Benar sekali, aku berkelahi dengannya malam itu, dia memang sangat kuat. Namun jika dalam pertarungan hidup dan mati, aku yakin aku bisa membunuhnya, jawab seseorang yang bernama Su. Hahaha, saudara Su adalah seorang master simbol ilahi, ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa, bahkan di antara anggota generasi muda di Heaven Wind Sea Region, hanya dengan batu kerikil kecil secara alami tidak akan bisa menentangmu, Wei Song membalas dengan tersenyum. Klan Wei kami mungkin harus mengandalkan saudara Su dan senior Gui, dalam pertemuan 5 klan marsial yang akan datang, ucap Wei Song. Orang berjubah hitam tersenyum dengan acuh tak acuh dan menjawab. Gu Yuntian dari klan Gu itu, memanglah ahli, jika kita bertarung, bahkan aku mungkin tidak bisa mengalahkannya, namun sekarang senior itu telah bergerak, meskipun dia berhasil melarikan diri dengan hidupnya, dia pasti akan terluka parah, oleh karena itu, dia pasti akan hilang dari pertemuan bela diri yang akan datang, tanpa Gu Yuntian, tidak ada generasi muda dari klan Gu yang akan bisa menggantikannya, jawab seseorang yang bernama Su. Wei Song tanpa sadar tertawa setelah mendengar ini. Setelah itu, dia tersenyum dan melihat ke arah kelompok Lu Jian di kejauhan yang telah mendekati konvoi klan Gu, dan tersenyum. Kalau begitu, kita akan menghentikan kelompok Guyan di sini. Selama aku bisa mendapatkan buah roh kehidupan misterius, Guyan tidak akan lagi bisa menentang aku. Bukan hanya itu, aku juga ingin sekali melihat orang seperti apa yang disembunyikan dalam konvoi klan Gu ini. Dia benar-benar berani ikut campur dalam masalah klan Wei aku. Ekspresi gelap dan tegas melintas di wajah Wei Song yang tersenyum, ketika dia berbicara pada titik ini. Di saat Wei Song sedang mengobrol dengan orang berjubah hitam di sampingnya, kelompok Sword Heart Island telah mendekati konvoi klan Gu di depan mata semua orang. Hahaha, Yan kecil, sangat kebetulan sekali. Kalian juga telah datang ke Pulau Roh Misterius ini, ucap Lu Jian. Lu Jian berjubah biru menatap sosok Guyan yang tinggi dan berwajah penuh senyum. Guyan melirik Lu Jian, dia benar-benar sedikit tidak mampu menanggung rasa jijik di hatinya, matanya sangat cuek, dan dia benar-benar mengabaikannya. Ekspresi Lu Jian agak canggung, kemungkinan dia tidak menyangka, kalau Guyan benar-benar mengabaikannya. Dia segera tertawa datar ketika ekspresi muram muncul di matanya sebelum dia berbicara. Aku datang untuk memperingatkan kamu dengan secara baik-baik, bahwa saudara Wei Song bertekad untuk mendapatkan buah roh kehidupan misterius. Karena itu, kalian semua harus berhati-hati untuk tidak berakhir dalam situasi yang tidak seorang pun ingin melihatnya, ucap Lu Jian. Ekspresi anggota klan Gu menjadi sedikit jelek, ketika mereka merasakan ancaman yang tersembunyi dalam kata-kata Lu Jian. Orang-orang yang pengecut, kamu hanya berani bertindak begitu kuat karena seseorang telah mendukung kamu. Apakah kamu berpikir, bahwa Sword Heart Island hanya bisa melangkahi seluruh klan Gu aku, hanya karena kamu menjadi lebih dekat dengan klan Wei? Balas Gu Ying sambil tertawa dingin. Kata-katanya tajam seperti biasanya, dan dia tidak memberi ekspresi pada pihak lain. Sungguh gadis yang berlidah tajam, gumam Lu Jian. Mata Lu Jian berubah dingin. Dia jelas marah dengan kata-kata Gu Ying. Dia segera melangkah maju saat telapak tangannya terbang ke depan, dan angin telapak yang tajam melesat ke arah Gu Ying. Gu Ying dengan cepat melangkah mundur dengan tangkas, dan menghindari angin telapak tangan yang tajam. Namun dia baru saja menghindari serangan itu, ketika dia mengetahui bahwa yang berdiri di belakangnya ada sosok Guya. Bang Guya juga kaget dengan serangan mendadak ini. Dia buru-buru mengumpulkan Yuan Power di permukaan tubuhnya. Setelah itu, dia secara paksa menerima serangan dari telapak tangan Lu Jian. Serangan pun meledak, dan tubuh halus Guya terhuyung mundur. Setelah itu, beberapa anggota dari klan Gu buru-buru mendukungnya. Mereka memandang wajah pucat Guya yang kecil, saat amarah segera merebak di mata mereka. Guya, teriak Gu Ying. Ekspresi Gu Ying juga berubah karena adegan ini. Dia segera memelototi Lu Jian dengan marah. Kamu dasar bajingan, ucap Gu Ying. Lu Jian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu hanya karena klan Wei ada di sini? Ucap Guyan.
kemarahan juga naik di wajah Guyan. Ekspresi di mata Lu Jian sedikit berubah, ketika dia mendengar niat membunuh dalam kata-kata Guyan. Segera setelah itu dia tertawa, "Jika dia tidak mengejekku, aku tidak akan menyerangnya. Itu bukan salah aku," jawab Lu Jian. Dia datang karena dia diperintahkan oleh Wei Song untuk menimbulkan masalah, karenanya, dia tidak takut pada mereka. Wajah Guyan berubah sedingin es, dia mengepalkan tangannya, dan pedang panjang yang mengeluarkan aura dingin muncul dalam sekejap, sementara Yuan Power yang megah melonjak di sekelilingnya. "Hahaha, Nona Guyan, mengapa kamu begitu mudah kehilangan kesabaran? Ini hanya masalah kecil," ucap Lindong. Sebuah tawa disampaikan dari kejauhan, tepat di saat Guyan tidak lagi bisa menahan emosinya dan ingin segera menyerang. Setelah itu, suara angin yang deras muncul. Wei Song membawa sekelompok besar bersamanya saat dia mendarat di cabang pohon. "Kereta itu," gumam orang berjubah hitam yang memindai konvoi klan Gu. Setelah itu, tatapannya terhenti di kereta Lindong. "Oh," Wei Song mengangkat alisnya. Ekspresi dingin segera melintas di matanya. Dengan sentakan lengan bajunya, puluhan cahaya dingin tiba-tiba keluar. Mereka semua melesat ke arah kereta dari segala arah. "Apa yang sedang kamu lakukan?" teriak Guyan. Guyan sangat khawatir dengan tindakan Wei Song. Barulah pada saat itu juga dia telah menyadari bahwa orang-orang ini mengejar Lindong. Swoosh cahaya dingin merobek udara dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Ditemani oleh angin yang kencang, mereka dengan kejam menembak ke kereta dan langsung meledakkan kereta. "Hah, tidak ada," gumam Wei Song. Wei Song segera mengerutkan keningnya saat dia melihat kereta yang masih kosong dari aktivitas apapun. "Amati daerah ini dengan cermat," ucap Wei Song. Namun mata orang berjubah hitam di sampingnya tiba-tiba mengeras, saat Wei Song mengerutkan keningnya. Dengan gelombang lengan bajunya, energi mental yang agung berubah menjadi penghalang tak terlihat di depannya. Bang, penghalang itu baru saja terbentuk. Lalu kereta di dekatnya tiba-tiba meledak, cahaya dingin melesat dengan kecepatan yang sangat ganas. Pada saat yang sama, aura liar dan keras juga melonjak ke arah langit dari kereta yang meledak. "Apakah dia akhirnya menunjukkan dirinya?" gumam Wei Song. Rasa dingin melintas di mata Wei Song ketika dia melihat ini. Celepuk-celepuk, kilatan cahaya dingin melesat ke belakang dengan cara yang sangat kejam. Setelah itu, mereka menabrak penghalang energi mental yang tidak terlihat. Cahaya itu tampaknya telah mendarat ke rawa. Karena kecepatan mereka yang melambat, pada akhirnya, mereka benar-benar berhenti di udara, sebelum jatuh tanpa daya ke bawah. Riak energi liar dan keras perlahan menghilang. Setelah itu, semua orang melihat sosok kurus muncul di pandangan mereka. "Lindong," ucap Guyan. Kebahagiaan dengan cepat muncul di wajah Guyan dan yang lainnya, ketika mereka melihat bahwa Lindong baik-baik saja. "Mengganggu kultivasi orang lain tanpa alasan, apakah kamu tidak diajarkan dengan baik?" ucap Lindong sambil mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah Wei Song yang berada di cabang pohon terdekat, saat dia tersenyum dan berkata. Wei Song sedikit menyipitkan matanya. Tatapan tajamnya mengunci sosok Lindong. Dia segera sedikit mengernyit dan berbicara dengan suara lemah. "Panggung 9 Yuan Nirvana, Saudara Su, apakah kamu yakin bahwa dia adalah ahli tersembunyi dalam konvoi klan Gu?" tanya Wei Song. Pria berjubah hitam di samping Wei Song menatap Lindong. Mata yang dalam itu memindai setiap inci tubuh Lindong. Setelah itu, dia perlahan mengangguk dan berkata, "Benar sekali, bocah ini tidak sederhana. Sebaiknya kamu tidak meremehkannya," jawab Su. "Apakah benar begitu? Aku benar-benar ingin tahu, seberapa luar biasanya bocah panggung 9 Nirvana Yuan itu," jawab Wei Song. Mulut Wei Song terbuka untuk membentuk senyum. Panggung 9 Yuan Nirvana, dia baru mencapai level ini setelah memulihkan kekuatannya, gumam Guyan kaget. Wei Song bukan satu-satunya orang yang hadir, yang merasa ragu karena kekuatan Lindong. Bahkan beberapa anggota klan Gu mengerutkan kening, di saat mereka menatap Lindong. Sebelumnya, Lindong telah berbicara dengan sangat percaya diri, menyebabkan mereka percaya bahwa dia setidaknya akan mencapai tingkat yang mirip dengan Guyan, setelah dia memulihkan kekuatan penuhnya. Namun jika dilihat dari situasinya pada saat ini, sepertinya Lindong baru saja naik ke 9 tahap Yuan Nirvana. Dengan kekuatan seperti itu, bisakah dia bertarung melawan Master Simbol Ilahi? Ucap para anggota klan Gu. Beberapa anggota klan Gu saling memandang, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Setelah semua itu, ada perbedaan besar dalam kekuatan Lindong dan kata-kata yang telah diucapkannya. 10.000 Suan Yuan Pills tampaknya telah sia-sia. Orang ini, gumam Gu Ying. Gu Ying diam-diam mengepalkan giginya, sementara hatinya dipenuhi amarah.
namun setelah mengalami kekejaman Lindong dari sebelumnya, dia tidak berani mengucapkan kata-kata kasar secara langsung. Yang bisa dia lakukan adalah mengarahkan matanya ke arah Guyan, dan dengan lembut berkata, "Kakak perempuan Guyan," ucap Guying. Mata Guyan menatap Lindong. Ekspresi Guyan itu seperti sumur yang tidak berdasar. Tidak ada perubahan sama sekali di wajahnya karena situasi saat ini. Giginya dengan lembut menggigit bibirnya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita amati dulu, jangan menyimpulkannya terlalu awal," ucap Guyan. Guying hanya bisa mengangguk ketika mendengar ini. Saat ini, pil Suan Yuan sudah digunakan oleh Lindong, mereka hanya bisa berharap bahwa orang ini benar-benar dapat membantu mereka. Lindong berdiri di sana, dia secara alami telah melihat banyak tatapan yang mengandung pikiran yang berbeda dari sekitarnya. Namun dia tidak mengatakan apa-apa, matanya menyapu ke sekelilingnya. Sebelum berhenti pada wajah kecil Guya yang agak pucat, ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Lindong. Guya mengusap sudut mulutnya. Dia dengan malu-malu menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Kakak laki-laki Lindong, aku baik-baik saja," jawab Guya. Dia adalah orang yang melakukannya. Guying mengulurkan tangannya pada saat ini. Dia menunjuk ke arah Lu Jian dan berkata. Tatapan Lindong bergeser, dan terkunci pada Lu Jian yang berpakaian biru. Segera, aura dingin merembes keluar dari matanya. "Apakah kamu yang melakukan ini?" tanya Lindong. Lu Jian mengernyitkan alisnya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat ke arah Wei Song. Wei Song pun mengangguk ke arahnya. Segera, Lu Jian tertawa dingin. "Dari mana bocah nakal ini berasal? Masalah ini bukan urusan kamu, dan kamu tidak boleh ikut campur dalam bisnis orang lain. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya," jawab Lu Jian. Kekuatan Lu Jian ada di puncak panggung 9 Yuan Nirvana. Dia bisa dianggap sedikit lebih kuat dari Lindong. Disinilah kepercayaan dirinya berasal. Selain itu, ada Wei Song yang mendukungnya dari belakang. Dia secara alami tidak memedulikan Lindong ketika dia berbicara. Lindong sedikit menyipitkan matanya. Dia tampak tersenyum sejenak, sebelum dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Lu Jian di bawah perhatian banyak tatapan yang menonton. Anggota di sekitar klan Gu dengan cepat memberi jalan. Ketika mereka melihat tindakan Lindong, mereka benar-benar ingin tahu, apa yang bisa dilakukan Lindong, yang hanya berada di 9 tingkat Nirvana Yuan, yang sangat berani berurusan dengan Lu Jian, yang berada di puncak tahap 9 Nirvana Yuan. "Lu Jian, karena ada seseorang yang menantang prestise Tuan Muda Sword Heart Island kamu, tidak perlu bagi kamu untuk menahan diri," ucap Wei Song sambil tertawa samar dari dekat. "Tentu saja," jawab Lu Jian. Sudut mulut Lu Jian perlahan-lahan terangkat menjadi seringai jahat, kedua jarinya melengkung dan Yuan Power yang megah tiba-tiba tersapu. Aura pedang tajam selusin kaki panjang segera merobek udara, dan dengan ganas menebaskannya ke arah Lindong. Namun langkah Lindong tidak berhenti di hadapan aura pedang tajam Lu Jian. Dia hanya mengulurkan tangannya dan meraih aura pedang yang melesat ke arahnya, lalu dia ingin menahannya. "Kamu ingin mencari mati," ucap Lu Jian. Senyum melintas di mata Lu Jian ketika dia melihat ini. Bahkan ahli tahap puncak 9 Nirvana Yuan tidak akan berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menerima serangan ini. Tindakan Lindong tidak diragukan lagi adalah bunuh diri. Bang, aura pedang sudah meretas ke tangan Lindong. Sementara senyum sinis melintas di mata Lu Jian. Namun adegan yang diharapkan tidak muncul. Tangan Lindong seperti penjepit besi yang dengan kuat, yang mencengkeram aura pedang yang sedang meretas ke bawah. Setelah itu, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Retak, suara jernih menyebar di dalam hutan. Aura pedang yang tajam itu langsung hancur oleh tangan kosong Lindong. "Bagaimana ini mungkin?" gumam Lu Jian. Senyum di wajah Lu Jian tiba-tiba menegang. Berdesir, Lindong mengangkat kepalanya. Matanya acuh tak acuh saat melirik Lu Jian. Selanjutnya dia mengambil langkah maju. Sebuah bayangan tersisa di belakangnya, sementara tubuh aslinya telah berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke arah Lu Jian seperti petir. "Sangat cepat," gumam Lu Jian. Mata Lu Jian gemetar ketakutan. Ketika tubuhnya buru-buru mundur, pada saat yang sama, dia mengepalkan tangannya, dan pedang panjang yang tajam muncul dalam sekejap. Setelah itu, pedang itu diarahkan ke depan, aura pedangnya yang tajam bersiul dengan anggun. Kilatan cahaya tiba dalam sekejap, tangannya mengepal di hadapan aura pedang tajam Lu Jian, saat cahaya hijau segera meletus, dan raungan naga samar bergema di seluruh area. Tiba-tiba, dua tinju cahaya naga hijau terbentuk di tinju Lindong. Tinju ini kemudian dilemparkan ke depan tanpa kebencian, namun tinju itu berisi kekuatan yang menakutkan, yang bahkan bisa mendorong gunung.
Bang bang bang, aura pedang yang tajam runtuh dalam sekejap, saat bertabrakan dengan tangan naga hijau, serangan Lu Jian tidak mampu menahan satu pukulan. Bang! Dengan runtuhnya aura pedang Lu Jian, tinju naga hijau mendarat di tubuh Lu Jian dengan kecepatan kilat di depan mata terkejut Lu Jian, suara teredam rendah dan dalam yang luar biasa muncul. Ah! Energi liar dan keras mengalir ke tubuh Lu Jian. Ekspresinya langsung berubah pucat, dan seteguk darah segar dimuncratkan dengan cara yang tidak terkendali. Tubuhnya seperti bola meriam saat terhempas ke belakang. Setelah melihat ini, para anggota SWORD Heart Island di belakang Lu Jian buru-buru bergerak untuk menyelamatkannya. Namun suara retakan tulang dikeluarkan dari tangan mereka, saat mereka menyentuh tubuh Lu Jian dan tubuh mereka yang menahannya malah terpental. Bang bang, Lu Jian dan yang lainnya akhirnya mendarat di tanah dengan cara yang menyedihkan. Suara gemuruh muncul, menyebabkan hati banyak orang berdenyut, ketika ekspresi serius mulai muncul di mata mereka, beberapa ahli yang tidak memperhatikan hal ini, juga mulai mengungkapkan pandangan serius di mata mereka. Dengan hanya satu serangan saja, dia telah mengalahkan Lu Jian, yang kekuatannya telah mencapai puncak tahap 9 Yuan Nirvana, kemungkinan kurang dari 10 orang yang di sini, bisa melakukan hal ini. Selain itu, semua orang bisa mengatakan, bahwa Lin Dong hanya menggunakan kekuatan fisiknya saja pada serangannya barusan. Seberapa kuat kekuatan penghancurnya, jika Yuan Power diaktifkan bersamaan dengannya, ucap para klan Gu. Anggota klan Gu terperangah saat mereka menyaksikan adegan ini. Gu Ying menelan seteguk air liur tanpa dia sadari. Matanya tidak lagi berani memiliki keraguan sedikit pun ketika mereka melihat kekuatan Lin Dong. Menghantam Lu Jian yang berada di puncak panggung 9 Yuan Nirvana, dan terhempas dengan satu pukulan, siapa yang berani meremehkannya? Pada saat ini, kemungkinan bahwa tidak satu pun anggota klan Gu akan berpikir, bahwa 10.000 Suan Yuan Pills mereka telah disia-siakan. Guyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun kata-kata Lin Dong sedikit sombong, dia memang memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Dengan cara ini, mereka memang menemukan penolong yang cukup baik kali ini. Lin Dong dengan acuh tak acuh melirik Lu Jian yang sangat menyedihkan di kejauhan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah Wei Song tak jauh dari tempatnya saat dia menyeringai, ekspresi yang terakhir sedikit suram, membantu orang lain menangkal bencana, setelah menerima pembayaran dari mereka. Aku pasti akan terlibat dalam masalah ini, gumam Lin Dong. Lalu, bersambung, sekian dan terima kasih banyak.